pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjamuk dari langit. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat terkasih. Ibadah Minggu hari ini, Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021, dilaksanakan melalui perekaman mandiri di rumah masing-masing para pelayan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini cukup membawa keprihatinan bersama. Banyak yang terpapar dan harus menjalani perawatan di rumah sakit atau yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kiranya yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk pelayanannya, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap tinggal di rumah. Adapun warta Minggu hari ini, Minggu 11 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Ibadah hari ini, Minggu 11 Juli 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Mohon keikutsertaan seluruh jemaat dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting pada hari Selasa 13 Juli tahun 2021 pukul 19 WIB dengan tema Berani Meninggalkan Kemapanan dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Mohon keikutsertaan seluruh pemuda remaja dalam persekutuan doa pemuda remaja yang dilaksanakan secara online melalui Google Meet pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 18 WIB dengan tema Hidup Bersama Lian dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah warta minggu ini. Selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta yang di-share dalam grup WA GKI Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17 menyatakan kepada kita demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Biarlah nasihat ini terus mengingatkan kita dan bahkan melakukan untuk kita mengajar anak-anak kita dengan kebenaran. Jemaat Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk boleh bersama-sama menyatakan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, segala pengakuan dosa kami. Tuhan nyatakan pengampunan kepada kami, karena kami tahu bahwa tidak ada yang dapat kami perbuat untuk supaya kami diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bersama kita berdiri. Kita mendengar akan berita anugerah seperti yang disampaikan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, itulah yang menjadi kerinduan kami. Maka berkatilah kami ya Tuhan, ketika kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu yang ada di Alkitab. Berkatilah kami, biarlah firman itu merubah dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita menurut Injil Markus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan dan memberlakukan firman itu dalam hidup hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak diragukan lagi bahwa kita ini masing-masing ingin maju. Tetapi belum tentu bahwa kita ini sedang bergerak maju. Mungkin kita merasa bahwa saat ini kita maju dalam hidup ini. Tetapi itu hal yang belum pasti. Nah, saudara, Yesus makin terkenal dalam bacaan kita. Namun kerap kali dia juga sering menarik diri untuk berdoa karena dia tidak menginginkan misinya itu dijerat dengan kesia-siaan. Maka muncul banyak pandangan respon tentang dirinya.
Nah, kalau kita boleh memperhatikan dan membaca akan kisah bacaan kita ini, peristiwa flashback di mana kematian Yohanes Pembaptis di saat ulang tahun Herodes. Tentu bahwa Herodes yang dimaksud ini adalah Herodes Antipas, ya, putra Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun pada waktu peristiwa di Bethlehem. Nah, saudara, Herodias itu adalah istri dari Herodes Philip atau Filipus, ya, saudara laki-laki dari Herodes Antipas. Jadi apa yang menjadi teguran dari Yohanes kepada Herodes itu adalah sangat tepat. Dan itu yang membuat kemudian Herodias sangat membenci Yohanes Pembaptis. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan Herodias penuh dengan kebencian. Dan oleh karena itu marilah kita mencoba untuk merefleksikan dan melihat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita. Ya. Saudara, kendala untuk kita bisa maju itu adalah karena kerap kali hati kita sendirilah yang menghalangi. Ya. Kalau hati kita itu tertuju pada diri kita sendiri, ya, maka itu tidak akan membawa kita bisa menerima dan menghadapi segala tantangan yang ada. Tidak siap bagi kita untuk kita maju. Gitu ya. Nah, saudara, seperti contoh bahwa kita mendengarkan khotbah, begitu ya, khotbah yang menyenangkan hati kita. Tapi kerap kali bahwa kita pun juga menolak, ya, berita firman Tuhan, khotbah yang mengusik hati kita. Kita mungkin senang mendengarkan khotbah tetapi juga menolak untuk kita berubah. Kita mungkin mendengarkan atau suka mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi kita menolak untuk berbuah. Nah, itu berarti bahwa sesungguhnya kita ini melanggengkan kebiasaan lama kita. Padahal Tuhan sudah mengajarkan dan memberikan kepada kita kebiasaan yang baru. Nah, bagaimana mungkin kita bisa maju menghadapi segala tantangan kalau kita hanya kerap kali menengok ke belakang, kehidupan yang tidak berubah bahkan tidak berbuah. Nah, kalau begitu apa yang menjadi pikiran kita? Diri kita kah? Saudara, kalau kita merenungkan, kita menjadikan bahwa diri kita itu sebenarnya fokus, ya. Fokus utama dalam hidup kita itu adalah diri kita. Karena apa mau kita, apa yang kita inginkan dan lain sebagainya itu membuat diri kita tidak lagi siap untuk menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat yang membawa perubahan dan kehidupan baru dalam diri kita. Maka tidak mungkin kita bisa maju, tidak mungkin kita bisa melangkah dalam kehidupan ini dengan sepenuh hati. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan ajak mungkin kepada kita, mari ikutlah aku. Mengikuti Yesus itu berarti maju ke depan, mengikuti setiap langkah dan perjalanan, dan kita sebagai muridnya dan pengikutnya itu berjalan di belakang mengikuti Dia. Maka lihatlah diri kita. Yang kedua itu adalah perhatikan perkataan kita, saudara. Mungkin kalau dalam masa pandemi tahun 2020, 2021 kita mengatakan sesuatu gitu ya, dan kita menyesalinya sekarang. Bukankah itu sebuah penyesalan gitu ya? Kita cepat untuk berkata-kata, tapi ketika hal itu sudah berlalu, kita terikat dan terjebak di dalamnya. Sehingga timbul penyesalan, tindakan-tindakan bodoh, atau bahkan kita dengan begitu cepat memberikan janji tanpa kita mempertimbangkan secara masak akan janji itu, sehingga kita mengingkarinya. Dan itu yang terjadi pada diri Herodes. Begitu cepat dia memberikan janji. Dia tidak memikirkan apa resikonya dan mungkin kemungkinan terburuk yang terjadi. Ketika dia ulang tahun, anak dari Herodias menari dan itu menyenangkan Herodes.
Herodes menyampaikan apa saja, silahkan diminta. Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Dia merasa senang, dia tidak memikirkan apa yang menjadi dampak, apa yang mungkin timbul dari perkataan itu. Ya. Sehingga ketika disampaikan di sana, kepala Yohanes Pembaptis, ya, karena anak perempuan Herodias tanya kepada ibunya, dan ibunya yang begitu dendam kepada Yohanes Pembaptis dan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ini kesempatan yang bagus, dan akhirnya terjadi, ya. Jadi kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, Yohanes Pembaptis mati, dan Herodes menyesalinya, saudara. Nah, ini mengajarkan kepada kita begitu cepat, ya, untuk mengungkapkan sesuatu tanpa kita memikirkan dampak dan resiko yang akan kita tanggung ketika hal itu menimbulkan hal yang buruk dan lain sebagainya. Pelajaran yang berharga, termasuk di dalam kita mengikut Kristus. Kita harus maju dengan sepenuh hati. Jangan terburu-buru untuk kita berbicara, tetapi renungkanlah apa yang akan kita katakan. Jangan cepat untuk kita berbicara, jangan begitu cepat kita melontarkan janji, mengiyakan segala sesuatu tanpa kita mempertimbangkan dengan masak-masak. Termasuk ketika kita mengikuti Yesus. Yesus memanggil kita, ikutlah aku. Itu berarti bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus harus kita ikuti. Kita mengatakan, ya Tuhan, inilah aku. Tapi tanpa kita mempertimbangkan bahwa mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah menyatakan, ya Tuhan, inilah aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Kita sungguh tahu dan yakin apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi dampak. Tidak hanya hal yang menyenangkan, tetapi juga hal yang menyedihkan yang mungkin harus kita hadapi. Seperti dalam situasi seperti ini, kondisi pandemi yang ada, penderitaan-penderitaan yang ada, sakit penyakit yang harus kita tanggung. Walaupun orang di dunia ini pun juga mengalami dan juga menerima hal yang ada. Tapi ketika kita mengikut Yesus, ingat apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan kekuatan. Dan oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka perhatikanlah hati kita. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menyatakan Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, perhatikanlah hati kita. Yang selalu terarah, yang selalu bergandengan erat, bahkan yang selalu berkelindan menyatu dengan hati Yesus. Dan yang kedua adalah juga bagaimana kita memperhatikan perkataan kita sebelum kita bertindak. Jangan kita terlalu cepat dalam berkata-kata. Dan ingatlah akan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Selalu meminta akan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya langkah kita, perjalanan kita, bahkan keputusan dan sikap-sikap kita adalah benar dan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengingat ya Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri, dan bahkan juga yang ada di dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Yanje, kami juga berdoa untuk anak Nathan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Riri dan juga Asia. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Fora, Pandu dan juga Puja. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ratna. Mereka saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri oleh karena mereka yang terpapar COVID. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka melalui setiap obat-obat yang ada, makanan dan minuman, bahkan juga untuk perhatian dari setiap para sahabat dan juga orang-orang yang mengasihi mereka, supaya boleh menjadikan kekuatan, semangat bagi mereka untuk tidak kalah dengan keadaan yang ada. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Tambunan yang mengalami sesak, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memakai setiap obat yang ada, juga untuk Ibu Evi yang juga dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Ada banyak juga saudara-saudara kami yang lain, bahkan mereka yang ada di dalam usia lanjut, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk persekutuan gerejamu. Kami tahu bahwa kami harus menghadapi masa PPKM ini ya Tuhan, sehingga peribadahan tidak bisa lagi kami lakukan di gereja untuk memutus rantai penyebaran. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah peribadahan kami bersama melalui media YouTube ini boleh terus dan menjadi sarana untuk mengikat eratkan kami sebagai persekutuan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Tuban secara khusus, di dalam upaya untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 ini, bahkan juga untuk mereka, para tenaga kesehatan. Tuhan berikan semangat, kekuatan, sehingga boleh mendampingi dan merawat setiap saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami rindu ya Tuhan, pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh melewati dengan kuat kuasa dan kasih pertolongan Tuhan. Inilah syafaat kami Bapa yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Kerajaan
sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor rekening AC 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1, Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu pada kehidupan kami di saat yang berat seperti saat ini. Terima kasih pula untuk berkat-berkat yang telah mencukupkan kebutuhan kami. Saat ini kami persembahkan sebagian kecil berkat yang berasal daripada Engkau. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini guna pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk selalu mensyukuri apa yang ada pada kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Seluruh hidupku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Pujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, penyertaan dan pendampingan Tuhan Yesus Kristus, bahkan kuat kuasa dan pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan mendampingi kita semua untuk melewati kehidupan ini dari kini sampai selamanya. Amin. Oh